Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sarapan pagi yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu Saudari-saudari Jemaat Tuhan, waktu kita mendengarkan ayat tersebut, sini saya akan memberikan judul bahagia dalam masalah. Mungkin tema ini sangat masalah, kita harus bahagia dalam masalah. Tapi di ayat ini tertulis, Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, bahwa kita tuh harus bahagia dalam masalah. Mungkin keadaan kita selalu penuh dengan masalah. Semisal Bapak Ibu kekurangan sesuatu, lagi butuh sesuatu, pas itu masalah gak bisa buat kita bahagia. Bahkan ada orang mencemooh, ada tetangga-tetangga kita gak suka, ada masalah yang datang. Mungkin anak-anak yang ada di rumah mengalami suatu hal, dibully, itu membuat suatu masalah dalam kehidupan kalian. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus bahagia dari setiap masalah itu. Di sini mungkin susah. Memang firman Tuhan bilang kemungkinan susah, tapi kalau misalnya kita yakin dan percaya kalau firman itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita, pasti semua masalah itu akan menjadi bahagia buat kita, tidak membuat kita langsung down gara-gara masalah itu. Tapi kita yakin Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Tuhan bahwa kita tuh harus bahagia dari setiap permasalahan. Di sini alasan yang harus kita bahagia dalam permasalahan yang ada, tidak hanya mungkin harus, pokoknya kita harus, bukan mungkin bahagia, kita harus bahagia. Ini alasan untuk kita berbahagia dalam segala permasalahan. Alasan yang pertama, karena masalah-masalah itu membuat kita menjadi tekun. Di ayat yang ketiga saya akan membacakannya lagi. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Di sini dalam cerita Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka intim dengan Allah. Mereka sehari-hari bahagia, mereka masih bisa berkomunikasi dengan Allah tapi pada saat mereka jatuh dalam dosa, itu sudah mereka merusak secara pandang. Mereka tidak bisa komunikasi dengan Tuhan, mereka bisa melihat dosa mereka bisa tahu dosa mereka. Di sini juga bukan hanya Adam dan Hawa, kita pun yang sekarang keturunan-keturunannya itu sangat susah. Tapi semenjak Tuhan telah mati dalam kehidupan kita kembali lagi bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di sini sejak Tuhan turun untuk umat manusia, dari setiap permasalahan yang ada, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dalam contoh, Tuhan sebagai manusia, ada orang kusta, dia memiliki masalah karena dia punya penyakit kusta. Tapi ketika Tuhan datang menghampiri dia, akhirnya penyakit itu hilang. Ada lagi orang buta, dia memiliki permasalahan matanya, tidak bisa melihat. Karena Tuhan ada dalam kehidupannya, Tuhan datang untuk mengubah hidupnya, campur tangan dalam permasalahan orang buta itu.
apa yang terjadi terhadap orang buta ini, dia dapat melihat. Di sini kita mau belajar banyak permasalahan di Alkitab. Kita bisa baca dalam orang-orang yang penuh masalah datang dengan Tuhan, orang pelacur, banyak sebagainya. Di sini kita mau, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita mau belajar arti kata tekun sendiri. Arti kata tekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tekun artinya bersungguh-sungguh, di mana kita harus bersungguh-sungguh untuk memiliki suatu hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tekun dalam setiap permasalahan kita, kita harus memiliki kesungguhan atau kita memiliki suatu komunikasi kepada Tuhan. Jangan jadikan permasalahan kita tuh menjadi suatu masalah dalam kehidupan kita, tapi dalam keadaan kita kurang itu semakin kita dekat sama Tuhan. Jangan pas kita saat senang kita lupa sama Tuhan. Pas kita ada permasalahan baru kita mohon sama Tuhan, baru dekat di kaki Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tekun, arti kata tekun sendiri, kita dalam suatu masalah yang baik, suatu masalah yang buruk, dalam segala permasalahan apapun, kita harus tetap memiliki suatu komunikasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita nggak ada satu komunikasi sama Tuhan. Itu namanya bukan tekun. Kalau misalnya orang cuma bolong-bolong, cuma hanya butuh saat butuh. Tapi kalau misalnya di sini kita mau sungguh-sungguh atau kita tekun sama Tuhan, sama yang di ayat yang ketiga, itu menghasilkan suatu permasalahan, menghasilkan ketekunan. Kalau misalnya kita tekun sama Tuhan, kita memiliki suatu komunikasi dengan Tuhan, pasti setiap permasalahan kita semuanya Tuhan jamah. Dan di sini kita selama pandemi ini banyak waktu untuk kita selalu memiliki komunikasi sama Tuhan. Jadi kita jangan pernah melupakan waktu kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Jangan hari ini ya kalau ingat, besok gak ingat. Tapi kita mau Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, kita tuh selalu memiliki kedekatan atau memiliki suatu hubungan sama Tuhan. Yang alasan yang kedua, masalah itu membuat kita itu menjadi sempurna. Di ayat yang keempat di situ dituliskan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Di sini kenapa Tuhan ngomong kita harus berbahagia dalam masalah? Alasan yang kedua itu masalah itu membuat kita menjadi sempurna dan utuh. Di ayat keempat yang saya sudah bacakan ada satu contoh Ayub itu orangnya dipandang dia sempurna, soalnya dia taat. Bahkan saat istrinya suruh menghina Tuhan karena keadaannya terpuruk, dia tidak mau melakukan. Terus kawan-kawannya membantu Ayub, itu udah membuat Ayub ya gak ada kelihatan situ kekurangannya Ayub. Tapi sewaktu Ayub datang kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan dalam setiap permasalahannya, seperti di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, itu ada, nanti Bapak Ibu Saudari-saudari bisa dibaca Ayub 42 ayat yang kelima. Saat suatu masalah datang dalam kehidupan kita mau tekun berdoa dalam permasalahannya ada. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, kita harus tekun dalam permasalahan itu. Kita menjadi manusia, kita harus menjadi utuh dan sempurna. Bahkan bisa, kalau misalnya kita
udah menjadi orang yang utuh dan sempurna, itu akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Ayub, meskipun tidak terlihat, tapi itu sudah menjadi berkat bagi kita semua. Karena kesaksian Ayub yang sungguh luar biasa, kesempurnaan dia, keutuhan dia, karena dia memiliki suatu hubungan dekat sama Tuhan, itu menjadi berkat buat kita agar kita bisa meneladani seorang Ayub dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus bahagia dalam permasalahan, di ayat yang ke-12, tetap di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alasan yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, Allah akan menjanjikan sebuah mahkota kehidupan yang kekal bagi seorang pemenang. Ketika kita bahagia dalam permasalahan, kita akan diberikan sama Tuhan mahkota kehidupan kekal bagi seorang yang pemenang, bagi orang yang bahagia dalam permasalahan yang ada. Di sini surat di Yakobus itu dituliskan pada orang-orang Kristen pada saat itu. Pada saat itu orang-orang pada saat itu di Romawi mereka dijajah. Orang-orang Kristen itu tidak boleh bersekolah, gak boleh dapat pelayanan di rumah sakit, bahkan mereka tidak dapat beribadah. Beda sama saat ini, kita bisa diizinkan untuk beribadah. Pada saat itu di Yakobus ini menuliskan untuk jemaat di sana, mereka harus kuat, karena pada saat itu situasinya sangat terpuruk. Tapi karena ada Yakobus membilangkan di ayat yang 12 ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita memegang suatu syarat agar kita bahagia dalam permasalahan, kita tuh pasti akan menjadi orang pemenang. Syarat orang untuk menjadi pemenang itu adalah orang yang setia. Kalau misalnya dia setia dalam 3 hal tersebut, dia setia tekun dalam permasalahan ada, dia bahagia, dia setia menjadi orang yang sempurna dan utuh, dan dia setia untuk menjadi orang pemenang, tidak kalah dari segala apapun, itu suatu hal yang penting dalam kehidupannya. Makanya kita harus setia, taat kepada firman Tuhan. Setia itu ketika kita setia dalam saat beribadah, saat teduh kita setia mengasihi, kita setia untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi itu mahkota itu akan diberikan pada kita yang bahagia dalam permasalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, di sini saya menekankan untuk kita tetap setia dalam segala permasalahan yang ada. Kita tetap harus bahagia. Jangan sampai dalam permasalahan ini, di pandemi ini, itu membuat kita down. Melainkan kita harus berbahagia, karena kita ingat di dalam Yakobus ini itu telah dijanjikan Tuhan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati di sepanjang hari ini, agar hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kita semua.